Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini kotokannya ya. Ini HiFi Sony MHC RV222D ya. Ini rusaknya ya. Jadi kalau saya coba ini mati-mati ya, standby ya. Jadi saya nyalakan, untuk tabnya nyantol di sini, tab nyantol, CD juga nyantol, tidak mau keluar ya. Ini mau, ini nggak mau. Jadi saya mau coba suaranya tuner, tapi nggak bisa ya. Jadi ketika saya nyalakan, seperti ini. Jadi apakah dia terprotek karena memang, nah seperti ini ya, tab nyantol, posisi seperti ini, di play gitu ya. Jadi kalau saya pindah ke tuner dia juga tidak mau. Ini nyala, ya ini nyala ya, ini baru nyala, posisi tuner ya seperti ini. Terus tiba-tiba dia eject terus standby. Nah seperti itu ya. Jadi dia nyantol di DVD-nya. Jadi untuk DVD-nya ini dia nggak mau ya. Jadi ini harus perbaiki, coba DVD-nya dulu ya, atau dilepas dulu ya. Jadi kalau ini saya nyalakan, ya nyalakan di sini. Ya, dia misalkan saya pindah ke tuner, sini tuner. Ya ini udah tuner, tapi tiba-tiba dia eject terus mati. Nah seperti itu ya, standby ya. Oke ya, jadi saya matikan dulu nih. Oke. Jadi ini saya akan coba ke, tentunya CD-nya dulu ya. Kita harus oblok-oblok ke CD-nya dulu. Atau coba kita lepas dulu tanpa CD bisa atau tidak. Nah seperti itu ya. Oke, ini saya bongkar dulu, lepas dulu, terus kita lihat bagian dalamnya. Oke ya, di sini sudah saya bongkar seperti ini. Ini karetnya ya, dia pada putus seperti ini. Nanti kita ganti. Untuk ini tipnya yang macet ya, macet itu ini kalian lihat ada solenoid di sini ya. Untuk macet ini tinggal kalian ceklekan aja nih. Nah, ini agak susah posisinya. Saya tekan dulu, tekan sekali aja ya. Oh sana berarti untuk membuka ini ya, masih nyangkut tipnya. Nah nanti ya, nanti kita harus bongkar. Nah ini juga kita harus perbaiki tipnya dulu ya, seperti ini. Nah udah kebuka ya. Oke, ini ya, saya dulu juga pernah, ini Sony sering sekali terjadi kerusakan seperti ini. Jadi ketika kalian play dia nyala, cuma kita udah posisi radio, tapi terus nanti dia standby seperti itu ada beberapa kemungkinan ya. Saya juga pernah memperbaiki ya, ini di sini dulu ya, udah lama banget ternyata video saya 3 tahun yang lalu. Ini mana ini tadi? Kok hilang? Ini Sony standby. Mana ini tadi saya? Nah nih, di sini ini saya tulis gagal servis ya di sini. Halo, perkenalkan, nama saya Sylvia. Saya kecilkan dulu. Gagal servis di situ. Kasusnya sama ya, sama. Jadi pertama dihidupkan dia nyala normal, terus beberapa saat kemudian muncul tulisan eject ya, eject. Mana nih lewat. Nah seperti ini ya, atau kalian lihat sendiri aja ya videonya ya, yang ini gagal playback seperti ini. Kalian lihat aja ya yang videonya yang ini ya, yang ini gagal karena apa? Karena supply-nya ada yang short, ada yang konslet, jadi apa, yang konslet. Nah ini seperti ini ya, sama ya. Tab, posisi tab ya, tapi ini tabnya nggak nyetik ya di sini ya. Nah ini tabnya nggak nyetik, artinya karetnya nggak putus, tapi dia tiba-tiba standby, eject gitu ya, eject langsung standby ya, sama. Nah kerusakan seperti ini itu penyebabnya macam-macam ya, dari pengalaman saya itu macam-macam. Seperti kasus yang di video saya sebelumnya itu
apa namanya, karena power supply-nya, jadi tegangannya untuk 9 volt kalau nggak salah, 5 atau 9 volt dia hilang, drop atau 0. Tapi ketika saya lepas outputnya, itu dia keluar tegangannya ya, tegangannya dia keluar. Ada yang konslet, itu yang pertama. Kalau kemungkinan yang kedua itu adalah bisa juga tombol panelnya ya. Jadi tombol panel yang ada di sini, nah, ini ada yang error itu menyebabkan dia standby ya, atau mungkin salah satu tombol eject itu berarti open, atau tombol powernya itu yang bermasalah. Tapi ya kita nggak tahu ya, kalau kasus seperti memang tombol rusak, itu bisa juga salah satu tombol bermasalah, itu menyebabkan dia apa namanya error, jadi menyebabkan standby seperti itu. Itu yang kedua. Kemungkinan yang terakhir ada ini ya, karena sistem Sony itu seperti ini ya. Jadi dia ini harusnya ya, karena ini kan saya ini kan karetnya putus. Nah, ini sudah saya close ya, sudah saya untuk nyantolnya ini sudah saya perbaiki ya, jadi udah open. Nah, ini kita coba ya. Nah, jadi ini berkaitan ya. Jadi kalau tape-nya error, ini nggak jalan, ini harusnya muter ya. Karena ini karetnya putus, dia nggak muter. Ini ada seperti sensor ya istilahnya, kalau ada detektornya lah, untuk tape ada, untuk CD ada. Jadi kalau error salah satu tape ataupun CD ataupun radionya, dia akan seperti ini ya. Jadi apa namanya, menyebabkan ya eject terus standby ya, entah itu eject atau apa ya. Ya istilahnya untuk mendeteksi itu error salah satu, dia tidak akan mau ya, seperti itu. Nah, ini akan saya nyalakan lagi, saya akan nyalakan. Nah, ini kalian apa namanya, nanti dia akan apa namanya, nah cetik, nah seperti itu ya. Solenoidnya itu dia nyetik, padahal motor nggak bekerja ya, otomatis kan nggak dia bekerja, nggak connect, nggak connect. Jadi solenoidnya seperti nyetik gitu ya. Nah, ini akan dia, kalau saya nyalakan ya, dia akan standby ya, walaupun posisinya tuner ya, seperti ini. Nah, dia akan eject. Nah, ini CD-nya jalan ya, muter ya, CD-nya. Ini tadi karetnya sudah saya ganti karena saya kira apa namanya, tape-nya, jadi ini apa, saya keluarkan ya, saya ganti. Jadi ini muter, tapi tetap ya seperti itu ya. Karena kalau ini artinya CD-nya nggak ada masalah ya, karena seperti yang saya bilang, ini saya matikan dulu. Jadi antara ini, karena eject ya seperti itu ya, pertama saya ganti karetnya dulu. Nah, setelah saya ganti karet ternyata masih sama aja ya. Selanjutnya adalah kita ganti dulu karet tape-nya ini, dan sekalian ya, tentunya karena bongkar panel ini sekalian saya akan semprot switch-switchnya ya, sekalian ya. Ini karena ini banyak banget ya, untuk Sony itu agak ribet memang ya. Ini rangkanya lebih simpel ya, ini kelihatannya lebih baru. Kalau yang model lama itu penuh banget, membongkarnya ribet, susah ya, ruwet. Kalau ini agak simpel ya, cuma ini untuk panelnya nih, skrupnya banyak banget nih, saya intip nih untuk melepas tombol-tombolnya ini banyak banget. Jadi nanti sekalian tape-nya apa namanya, tape itu kita ganti dulu karetnya. Kalau CD saya rasa bukan dari CD-nya ya, karena ini sudah saya ganti karetnya. Saya coba ya, tadi saya open seperti ini. Ini sekalian saya lepas ya, karena nanti kita akan melepas panel ini. Kalau lepas panel ini kita harus lepas tutupnya ini ya. Nah, jadi kalau kalian bingung, Mas ini karena kan ini error Mas, nggak bisa buka ininya, otomatis panel nggak bisa. Ini di sini ada gearnya, ada di sini. Ini kalian keluarkan aja. Nah, seperti ini ya. Ini sebagai contoh aja. Paling gampang ya ganti dulu karet CD-nya, karena dia kan eject, tulisannya eject error ya, seperti itu. Nah, saya tanyakan lagi. Jadi bisa juga kasus seperti ini disebabkan karena ya ini mekanisnya, dia mendeteksi mekanis antara pertama kan tape nih, tape to CD seperti itu ya. Bisa juga
atau CD-nya dulu ya, ini saya on aja, on kan. Nah dia akan cetik-cetik walaupun ini posisi tuner ya. Nah terus CD dia bergerak. Nah CD-nya aman ya, tapi dia tetap eject ya. Nah, dia masih jalan ya CD-nya, padahal ini posisinya sudah standby. Nah seperti itu ya, artinya CD nggak masalah, tinggal tape-nya. Nah, tape-nya kita ganti karetnya dulu ya. Oke, ini akan saya bongkar dulu karena banyak banget skrupnya. Lepasnya saya bongkar mekanisnya, nanti bersihkan headnya ya, ganti karetnya. Setelah itu kita coba lagi ya, kita coba. Kalau ini kita lepas ya, lepas soket untuk tape-nya atau CD-nya, itu tidak akan pengaruh ya saya. Jadi kalau tetap, karena kan dia ya berhubungan dengan boardnya sana, kalau dia dilepas justru malah mendeteksi error tape-nya atau CD-nya error ya, karena dia tidak terdeteksi. Nah seperti itu. Oke, ganti dulu karetnya, ini sudah saya ganti ya, saya ganti dulu karet tape-nya, terus kita coba lagi. Jadi seperti yang saya bilang atau tidak ya, kemungkinannya 3 itu, atau bisa juga kita cek supply-nya dulu ya. Kalau kita, karena ini kan belum dibongkar, mumpung belum dibongkar ya, cek supply-nya itu ya paling gampang ya, di sini ada keterangannya ya, 9 volt ya, antara itu, atau kalian cari regulatornya di sini. Nah ini ada regulator di sini ya, in out seperti ini ya, ini juga ada ya, ini juga ada. Ini supply apa nih? Bukan regulator ini ya. Kalau dulu saya kalau nggak salah regulator, di antara regulator itu dia nggak keluar tegangannya. Nah bisa juga seperti itu. Kalau ini standby, ini udah ada keterangannya. Standby jelas dia mau nyala, mau standby ya, artinya nggak ada masalah ya. Tinggal kita cek aja yang ke supply rangkaian sananya. Itu bisa juga seperti itu, kalian lakukan pengecekan seperti itu juga untuk memastikan. Ini berdasarkan pengalaman saya sebelumnya seperti itu. Jadi saling terkait ya. Jadi kalau error salah satu ya tidak mau. Kalau error di CD-nya, impact-nya rusak, ya otomatis dia tidak akan mau juga. Walaupun kalian putus ya, kalian lepas soketnya ini, misalkan soket ke impact-nya, ke CD-nya, itu tetap dia malah mendeteksi error ya, tidak mau ya. Jadi seperti itu, seperti ada proteksinya. Kalau TV ya TV sub ya, paling anjlok, banyak sekali proteksinya. Oke, ini sudah. Nah ini kita cek aja ya. Di supply-nya di sini ada keterangannya, input, output. Nah di sini ya, ini inputnya. Udah, groundnya lepas. Oh ini belum saya on ya, nanti sampai on. Oke, kita harus cepat ngeceknya. Nggak ada stromnya nih. Aduh, udah terlanjur mati ya. Putus. Nah, ini nggak ada sapanya. Oh ada nih. 8 volt. 8 volt ada, outputnya, inputnya di sini. Ini input atau output nih? Nah 17 ada ya, inputnya ada, outputnya keluar ya, jelas ya. Terus di sini ini output, ini ada 9, sekian. Output ada ya, artinya ya supply-nya nggak ada masalah. Oke ya, langkah selanjutnya seperti yang saya bilang, saya akan bongkar, ganti karetnya dulu, bersihkan sekalian tombol panelnya. Saya rasa nggak perlu saya record ya, ini tinggal semprot aja pakai kontak cleaner ya. Coba kalian semprot pakai kontak cleaner tombol-tombolnya, terus tape-nya dulu. Ini tape-nya, kalau tape-nya masih ya kita bawa tombolnya ya, tombolnya. Jadi yang gampang-gampang dulu aja. Kalau switch ini nanti susah ya, susah karena apa? Karena kita akan lepas satu-satu kakinya untuk mendeteksi, atau kalian lepas yang ini kan terpisah nih ya, ini terpisah. Ini kalian lepas yang ini, apakah masih nyetiknya, apakah masih standby atau yang sana ya, seperti itu ya, agak ribet nanti ya. Nanti kalau enggak ya lepas satu-satu switchnya, atau kalian ganti semua. Tapi kan ya nggak mungkin ganti semua, lebih dari 10-20 lebih ini ya switchnya ya, kalau memang switchnya ya, kalau enggak ya seperti itu. Oke, saya lanjut obrol-obrol dulu.
Sarai tu sola quando ti voglio. Oke, kita coba tapnya, TP, kita apply. Oh, kasetnya habis. Oke, kita coba AB, kita percepat dulu. Oke. Step A, coba play. Oke, tuner harus pakai antena ya. Untuk tuner harus pakai antena. Kita harus isi tape lagi. Saya matikan. Asik. Ya, kita tunggu dulu demo. Kita nyalakan ya. Nah, nyalakan posisi tape. Tape-nya udah nggak jeglek-jeglek ya, normal dan tidak standby ya. Kita pindah-pindah lagi ke DVD, reading ya, seperti itu. Tuner apa harus pakai antena ya, antena modelnya pakai soket jadi susah, nggak bisa pakai kabel. Oke ya, saya matikan dulu. Oke, sudah saya ganti karetnya, tombol udah saya semprot ya, tapi ini jelas kasusnya bukan di tombolnya, jadi di tape-nya ya, yang menyebabkan dia ejek ya, apa namanya, seperti protek tapi bukan protek ya. Protek yang disebabkan powernya rusak ya. Biasanya kalau protek disebabkan dari rangkaian amplinya atau IC-nya, itu biasanya ada tulisan, kalau Sony itu push protect, biasanya seperti itu ya, push protect. Atau kalau sudah parah ya, kalau IC-nya udah parah sampai short, menyebabkan supply-nya short, itu biasanya dinyalakan baru beberapa saat dia langsung standby, biasanya seperti itu ya. Jadi Sony ini ya, saya udah sering bahas, kalau Sony itu memang tape-nya ngayal G ya. Tape yang model lama itu yang pakai dua tape-nya yang model lama ya, model lama pakai dua motor, itu sering gearnya pecah, itu sering ya, untuk engkolnya itu dia pecah, itu harus kita shock atau kita klem tergantung keparahannya ya. Atau seperti ini, kasus seperti ini, ejek kalau ejek ya seperti ini, itu ada beberapa kemungkinan rusak ya, seperti yang saya sebutkan. Bisa power supply-nya, bisa dari mekanisnya ini ya, open close-nya, karetnya, karena karet ya, karet bermasalah seperti ini. Untuk bisa dari karet CD-nya, tape-nya itu bermasalah, itu kalian ganti dulu ya. Kemungkinan lain ada tombolnya, yang lainnya adalah power supply-nya ya, seperti itu. Nah, ada juga saya menemui kasus ya di Sony, itu mekanis CD-nya bermasalah, error ya, nyantol di disk berapa gitu ya, yang 5 disk, itu menyebabkan kita nggak bisa ke mode AUX ya, AUX ataupun tape atau radio ya, saya lupa itu di radio atau tape, salah satu ya. Jadi salah satu itu error disebabkan CD. Nah, kalau udah seperti itu susah ya. Saya pernah menangani seperti itu, bahkan dibawakan pemiliknya buku manualnya, saya udah urut ke mekanisnya, satu persatu saya perbaiki, nyantolnya sudah ya, sudah oke ya. Tapi ketika tersenggol sedikit, itu CD-nya nyantol lagi. Kalau udah seperti itu ya susah ya, susah. Karena kalau udah nyantol seperti itu ya, yang 5 CD itu ya, dia nggak mau ya, mode apa aja nggak mau. Kalau nggak salah hanya salah satu ya, antara radio atau tape aja. Untuk AUX-nya nggak bisa ya, seperti itu. Nah, itu yang
nganyel ke ya. Seperti ini juga, jadi dia ada seperti sistem proteksinya ya, seperti ya untuk proteksi deteksinya ya. Jadi kalau error CD error ya, jadi ini mendeteksi bukan karena apa ya, karena rusak ya, error lah ya. Error itu ya rusak bisa disebabkan karena cuma karetnya atau mekanisnya nyantol. Nah ini juga bermasalah juga ya, kalau tape-nya gearnya rusak sempat bermasalah. Nah itu juga akan menyebabkan seperti ini, apalagi kalau gearnya nggak ada yang jual. Jadi serba repot ya. Untuk membuka proteksinya saya belum bisa ya. Jadi belum ya, harus cari skematiknya, harus pelajari dulu untuk membuka proteksinya itu. Ketika ada error di CD ataupun di tape itu biar tetap yang lain berfungsi ya. Itu belum bisa ya, karena saya udah coba yang error di CD itu ya, kita lepas seperti yang saya bilang ya. Ini kan ada soket-soketnya ya, kita berharap kan karena CD-nya error atau tape-nya error, kita lepas saja soket-soket tape-nya ini seperti ini ya. Ini soket tape-nya itu kita lepas ya, itu nggak bisa ya, tetap akan sama aja karena dia akan mendeteksi bahwa CD-nya error. Bentar, ada kawan. Jadi seperti itu ya, nganyelnya seperti itu ya Sony. Jadi kalau seperti TV itu seperti sub ya, TV sub apalagi LED ya, model LED itu juga seperti itu. Backlight bermasalah dia akan terproteksi, ada masalah lainnya juga dia akan terproteksi ya, seperti itu. TV tabung juga seperti itu, sama aja, jadi ada seperti sensor untuk proteksinya. Jadi ya itu ya Sony ya, jadi tape Sony. Padahal ini saya banyak sekali akhir-akhir ini perbaikan tape Sony, bahkan ada yang pernah dioplok-oplok dimodif kasih modul Bluetooth ya. Saya udah sering ngasih saran ya, kalau kalian seperti ini ada out in-nya, ada untuk inputnya ya, ada aux-nya atau inputnya. Nah ini enggak ada ya, enggak ada ya, mana ya? Ini video ya, di kita video ini enggak ada. Nah, nggak ada gini ya susah ya. Ini ada input bagian depannya nggak ada ya. Oh ada nih, di sini ternyata ya. Di depannya video input seperti ini. Ya entah itu out-in atau video input seperti ini kan bisa sama aja ya. Lebih baik kalian belikan Bluetooth receiver seperti itu ya. Saran saya karena lebih praktis, fleksibel daripada kalian ngopok-ngopok bagian dalam ditambahi ya. Memang lebih praktis ya, karena kita nggak perlu power supply tambahan, tidak perlu nyolok-nyolok ya. Tapi ya itu bisa menyebabkan masalah lainnya juga bisa ya, membebani, ganduli. Nah seperti itu bisa juga ya. Jadi lebih baik belikan aja, lebih fleksibel ya, seperti itu. Fleksibel dalam artian kalian bisa pindah ke perangkat yang lainnya ya. Oke. Jadi ini sudah jadi bahas seperti ini bisa panjang ya, karena ya banyak sekali Sony kerusakan seperti ini, dan penyebabnya ya antara 3 hal itu ya. Kemungkinannya itu rusaknya antara itu ya. Kalau kalian mau servis ke sini ya silakan, cuman ya saran saya packingnya yang aman ya. Kirim ke sini packingnya yang aman ya, tentunya biaya juga harus kalian pertimbangkan ya. Oplok-oplok tape seperti ini ya agak mahal ya, terus terang mahal, apakah sesuai atau tidak, karena tergantung ya. Ada yang, karena kalau membahas tape seperti ini tuh nggak seperti segampang yang kita pikirkan ya. Terkadang ya hanya ganti karet aja ya, hanya aja ya. Ya kalau seperti ini hanya ganti karet aja ya bisa ya, gampang. Tapi ya nggak semudah itu. Tapi ya untuk perbaikan seperti ini, catatan adalah kalau CD-nya rusak, entah itu karena optik, karena impact-nya, kemungkinan tidak bisa diperbaiki. Untuk optik ya spare part-nya udah susah, kalau fleksibel masih ada, kalau motor-motornya mungkin ada ya, tapi kalau optiknya impact-nya ya nggak bisa seperti itu. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu obrolannya, biar durasinya nggak tambah panjang, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Kalian yang tusar menghadapi kasus-kasus seperti ini jangan bingung,
perbaiki dulu yang gampang. Dari karetnya kalian ganti karet CD-nya, karet tape-nya. Kalau masih ya cek supply-nya. Setelah itu ya baru bagian panelnya, switch-switchnya ya, seperti itu. Oke, sampai ketemu di Oplo kotokan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.